Dua pelaku bajing loncat terekam kamera mencuri tabung gas LPG 3 kg dari sebuah truk pengangkut gas di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka beraksi ketika truk terjebak kemacetan pada Selasa sore, 17 Oktober 2023. Dari video yang direkam pengendara mobil, ketika salah satu pelaku membawa kabur tabung gas, satu pelaku lain masih berada di atas truk dan berupaya mengambil tabung gas lain. Rabu 18 Oktober, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif Setiawan menyebut, meski korban belum melapor, polisi tetap menyelidiki kasus pencurian ini. Secara visualisasi memang seperti nyata bahwa ada perbuatan atau tindak pidana pencurian. Tapi kita juga belum mendapatkan laporan dari pemilik. Bajing loncat, para pencuri muatan truk ini menjadi momok bagi para pengemudi truk yang melintas di Tanjung Priok hingga Cilincing. Memanfaatkan kemacetan, para bajing loncat beraksi. Sendiri atau berkelompok, bajing loncat berpindah-pindah tempat mengincar kelengahan pengemudi truk. Saya berada di salah satu jalan di daerah Tanjung Priok, tepatnya di Jalan Raya Cilincing, di mana di sini adalah tempat seringkali terjadinya praktek-praktek kejahatan yang dilakukan oleh bajing loncat. Kalau bisa dilihat, kendaraan terhambat karena memang ini adalah perempatan dan dilalui kendaraan dengan muatan berat. Sehingga para bajing loncat ketika kendaraan berhenti bisa leluasa melakukan aksinya. Kemacetan pada sore dan malam hari menjadi momen favorit para bajing loncat. Lihat saja aksi bajing loncat ini. Ia terekam kamera berusaha mengambil besi dari truk yang terjebak kemacetan di Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis sore 12 Oktober. Si bajing loncat itu gagal menggasak incarannya lantaran dipergoki sejumlah pemuda pengatur lalu lintas tidak resmi. Mereka mengaku seringkali memperingatkan para pengemudi truk agar waspada dengan bajing loncat. Di sini tuh banyak bajing loncat ya? Banyak. Tapi sekarang kita udah usir-usirin. Iya. Diusir-usirin tuh kayak gimana diusir-usirinnya? Ya kadang kalau misalnya kita ngelihat kita lagi parkir terus kita omongin, kalau misalnya dia nggak bisa diomongin baru kita lawan gitu. Karena kadang suka berantem. Rata-rata yang mereka ambil apa? Besi, ban dalam, dongkrak. Ban dalam itu gimana cara ngambilnya? Dari kolong mobil yang ban udah nggak kepake diambil sama dia. Nah, kalau dari truknya sendiri, abang kenal berarti? Yang kan sering jaga di sini kan, sering main sini? Oh nggak kenal. Cuma kalau misalnya ada kawalan-kawalannya tuh, mobil kan biasanya ada kawalan-kawalannya. Baru dia nginfoin ke kita buat bantu buat nyari barang yang diambil sama orangnya. Kemarin kita udah nangkap juga sih satu. Iya. Nyuri pipa. Dari penuturan saksi terkuak, para bajing loncat ini bukan warga yang tinggal di wilayah Cilincing. Rata-rata orang mana sih yang pelaku bajing loncat tuh? Orang luar semua banyak. Dari luar kadang dia jalan tinggal bem-beman. Tapi kita pantau sih, kalau misalnya dia ngambil apa-apa baru kita ituin. Polisi kemana? Ada nggak? Ada, kalau misalnya dia udah ngubungin kita baru kita bantu buat cari. Jadi polisi itu baru hubungin ketika ada laporan? Iya, laporan. Laporan dari korban? Iya, kalau misalnya nggak ada laporan juga nggak mungkin nyari dia. Kadang juga dia naik dari sini, ntar turunnya di sono. Naiknya dari sini, turunnya di mana. Kadang begitu juga sih bajing loncat. Modus para bajing loncat pun beragam. Salah satunya, pura-pura menjual air minuman di pinggir jalan. Seperti 4 bajing loncat di Jalan Logistik Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Rabu 28 Desember 2022. Dua hari kemudian, anggota Satreskrim Polsek Koja meringkus 3 dari 4 tersangka. Saat beroperasi, mereka berbagi tugas. Satu tersangka mengalihkan perhatian pengemudi truk dengan menawarkan minuman air mineral. Di saat bersamaan, komplotannya mencuri besi muatan truk. Tersangka dibekuk setelah pengemudi truk melapor ke polisi. Selain muatan truk, para bajing loncat ini tanpa ragu juga merampas barang milik pengemudi truk. Seperti yang dilakukan 3 bajing loncat di Cilincing, Jakarta Utara, akhir Maret 2021. Satu tersangka pelaku perampasan ponsel dibekuk polisi sementara 2 temannya buron.
Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP Brian Rio Wicaksono menyebut, korban ulah bajing loncat seringkali memilih tidak melapor ke polisi dan berdamai dengan pelaku, sehingga polisi kesulitan menjerat para tersangka. Setelah kita amankan dan kita mintain keterangan, lalu kita berikan efek jera orang tersebut, kita kirim ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, kami semua bersinergi mempatroli wilayah Cilincing. Gitu. Untuk jamnya kami tidak melakukan itu dengan sesuai jamnya karena akan terbaca. Seperti korban pencurian yang dilakukan 2 tersangka bajing loncat di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang mengetahui aksi para tersangka tidak melapor ke polisi dan malah meminta tersangka mengembalikan besi gardan curian. Usai jadi viral, Polsek Cakung meringkus kedua tersangka. Ulah para bajing loncat jelas merugikan pengemudi truk. Pengemudi yang menjadi korban pencurian harus mengganti kerugian pemilik barang. Supir ya? Iya. Ganti. Lapor juga percuma paling dia kan nggak ada ininya lah dia. Dosen Kriminologi Universitas Budi Luhur, Luki Nur Hadianto menyoroti langkah polisi yang justru menyerahkan pembinaan para tersangka bajing loncat ke dinas sosial. Kemudian membawa para pelaku sosial, saya pikir menjadi solusi yang tetap produktif gitu ya. Nah, jika memang solusi adalah komunikasi sosial, maka kita klasifikasikan apakah kemudian ini sebagai suatu kejahatan atau alih-alih kemudian ini sebagai suatu bentuk penyakit masyarakat. Menurut Luki, selain menindak para bajing loncat, polisi juga seharusnya rutin berpatroli di lokasi-lokasi rawan pencurian agar pengemudi truk dan pengguna jalan aman dari aksi bajing loncat. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.